Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataan. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk nikmat berbicara dengan lidah. Lidah kita ini atau lisan kita ini adalah penerjemah dari isi hati. Pada zaman sekarang ini kita sudah tidak asing lagi dengan kata baper. Banyak anak muda zaman sekarang yang bercandanya terlalu berlebihan. Terkadang bukannya malah minta maaf, tapi malah bilangnya baper gitu kan. Padahal kita tidak tahu isi hati dan pikiran seseorang kala itu bagaimana gitu. Bisa jadi saat itu dia lagi sensi banget atau lagi modian gitu. Jadi perkataan kita atau lisan kita ini bisa menyakiti hati mereka. Maka dari itu kita harus menjaga lisan kita dari menyakiti orang lain. Apalagi sampai mengomentarin hidup orang lain, kan gak ada gunanya kayak gitu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi teman-teman semua, sudah jelas dalam hadis tersebut, apabila kita tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Misal nih contoh, kayak ngelihat teman kan gitu, apaan sih dia kok pakaiannya gitu kan, apa sih kok lucu banget gitu kan pakaiannya. Jadi kita komentarin, kita utarakan isi hati kita, kayak apaan sih pakaian lu hari ini kayak gitu, lucu banget gitu kan. Jadi membuat seseorang pede, seseorang itu udah jadi turun gitu. Yang sebelumnya dia udah pede, terus kita komentarin seperti itu, dia langsung sakit hati. Terus jadi yang awalnya dia pede jadi tambah nggak pede gitu. Jadi kan kayak dia langsung berpikir kan, selalu muter di kepala dia apa iya sih pakaian saya lucu gitu kan. Jadi dia nggak pede, jadi bisa saja lisan kita itu selalu muter di kepala dia gitu. Makanya dari itu teman-teman, alangkah baiknya kita menjaga lisan kita, karena perkara lisan sangat fatal teman-teman. Perkara lisan saja bisa selalu membekas di hati dan pikiran seseorang. Ada suatu kisah seorang wanita yang tidak bisa menjaga lisannya, namun ibadahnya bagus. Kisah pada masa Rasulullah SAW, ada seorang wanita sahabiyah mengadukan seseorang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah, ada seseorang yang ngajinya bagus, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi apa? Lisannya sering sekali menyakiti hati orang lain, ya Rasulullah. Lantas apa kata Rasulullah SAW? Udribat finnar. Bisa jadi wanita itu masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wanita sahabiyah tadi mengadukan seseorang lagi kepada Rasulullah SAW. Lantas bagaimana ya Rasulullah dengan orang yang ngajinya masih kurang lancar, kurang bagus, ibadahnya juga tidak bagus, terus sholatnya juga masih bolong-bolong, puasanya masih jarang-jarang, tapi akhlaknya yang begitu mulia dan selalu menjaga lisannya dari menyakiti hati orang lain. Lantas apa kata Rasulullah SAW? Bisa jadi wanita itu perkataannya, perbuatannya bisa menghantarkan ia kepada keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, kita cuma ada dua pilihan. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, maka kita bisa saja
mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, sehingga lisan kita ini bisa menyakiti hati orang lain, bisa menyebabkan orang lain tersinggung akibat perkataan kita, maka bisa jadi kita masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi orang itu hablum minallahnya bagus, soleh, soleha, tetapi hablum minannasnya tidak ia jaga, maka sama saja bohong. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang pepatah berkata, ada seorang pepatah yang berkata begini, manusia biasa saja binasa karena tergelincir oleh lidahnya, tapi tak seorang pun bisa binasa karena tergelincir oleh hatinya. Jika orang bodoh berbicara, jangan dijawab. Jawaban terbaikmu untuknya adalah diam. Teman-teman sekalian, jika tidak bisa menjadi penyenang, setidaknya jangan menjadi penghancur. Kita tidak tahu lisan mana yang bisa memutar di kepala seseorang dan bisa meretakkan kepingan-kepingan yang sudah ia ukir sedemikian rupa agar tidak hancur dan tetap kokoh. Berhenti berbicara tentang apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka, tapi mulailah belajar berbicara tentang apa yang Allah suka dan apa yang tidak Allah suka. Tetapi mengapa terkadang kita sering sekali mendengar nasihat, mengikuti pengajian dan lain sebagainya, tetapi kehidupan kita tidak berubah, gitu-gitu aja. Satu kesalahan kita, apa? Tidak menjaga hati manusia. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah mulai sekarang kita rubah kebiasaan buruk kita yang dulunya suka mengomentarin hidup orang lain, yang dulunya suka berbicara yang tidak baik. Sekarang kita berubah. Bagaimana caranya agar lisan kita ini bisa berbicara yang baik, tidak berbicara yang sia-sia yang bisa menyebabkan orang lain sakit hati akibat lisan dan perkataan kita ini. Karena perkara lidah yang tak berulang ini bisa selalu membekas di hati dan pikiran seseorang. Kelak kamu akan mengerti bahwa menjaga manusia agar tidak tersinggung dan perkataan kita itu jauh lebih mulia daripada mengutarakan isi hati. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian tausiah dari saya.